Oke, kali ini kita mau berhenti sejenak dari kesibukan kita semua untuk sebuah refleksi yang penting banget, yaitu refleksi di hari ke-10 bulan Ramadan. 10. Kelihatannya cuma angka biasa ya, tapi hari ini angka ini punya makna yang dalam banget buat kita. Betul sekali, hari ke-10. Nggak kerasa ya, tiba-tiba aja sepertiga dari bulan yang penuh berkah ini udah mau lewat. Rasanya baru kemarin kita mulai, tahu-tahu udah di sini aja. Cepet banget kan? Dan ya, tentu aja, secara fisik rutinitasnya masih jalan. Kita masih puasa, dari pagi sampai sore, masih ikut sholat tarawih, masih bangun buat sahur. Kayaknya sih semua checklistnya udah kita centang. Tapi, nah ini dia pertanyaan utamanya. Di balik semua kegiatan itu, kesadaran kita masih ada nggak sih? Jiwa kita beneran ikut serta? Atau jangan-jangan cuma badan kita aja yang bergerak otomatis? Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Ada satu bahaya yang paling halus tapi juga paling besar, yaitu jebakan rutinitas. Momen di mana ibadah yang harusnya khusyuk malah berubah jadi kebiasaan mekanis aja. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Ingat nggak di awal-awal Ramadan? Niat kita rasanya kuat banget. Setiap buka puasa, setiap rakaat tarawih, rasanya spesial. Nah, sekarang setelah 10 hari gimana? Apa semuanya mulai terasa biasa aja? Aktivitasnya sih jalan terus, tapi apakah ruhnya masih benar-benar kita rasakan? Nah, ini dia intinya. Saat ibadah udah kehilangan rasanya dan cuma jadi rutinitas belaka, disitulah bahaya terbesarnya. Kita memang hadir secara fisik, tapi hati dan pikiran kita jangan-jangan lagi jalan-jalan ke tempat lain. Sekarang, yuk kita pakai momen ini buat ngaca sebentar. Kita bakal coba ajukan beberapa pertanyaan ke diri kita sendiri. Bukan buat menghakimi loh ya, tapi buat ngecek kondisi batin kita dengan sejujur-jujurnya. Pertanyaan pertama nih, coba pikirin lagi. Pas lagi di jalan macet, pas lagi dikejar deadline, atau pas lagi ngobrol sama orang, apakah kita jadi sedikit lebih sabar dibanding minggu lalu? Atau sama aja? Lanjut, soal lisan. Omongan kita. Apakah kita jadi lebih hati-hati sama apa yang keluar dari mulut? Apa kita jadi lebih sering nahan diri buat nggak ngomongin hal yang sia-sia? Atau nggak ada bedanya sama sekali? Dan yang paling penting, coba kita rasain ke dalam. Kondisi hati kita gimana? Apakah rasanya lebih damai, lebih tenang, lebih ngerasa dekat sama Tuhan? Ini pertanyaan yang mungkin agak nusuk ya. Kalau setelah 10 hari kita nahan lapar dan haus, tapi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi masih enggak atau belum, terus apa sih sebenarnya esensi dari yang kita lakuin selama ini? Dan yang perlu kita sadari betul, waktu itu nggak akan berhenti cuma buat nungguin kita siap. Ramadan itu terus jalan maju dengan kecepatannya sendiri tanpa bisa kita tawar-tawar. Coba lihat perjalanan ini. Kita baru aja lewatin tahap fondasi. Kalau kita nggak bangun dan sadar sekarang, di titik kebangkitan ini, tahu-tahu nanti kita udah di pendakian akhir, terus masuk malam-malam terakhir, dan tiba-tiba udah garis finish aja. Dan penyesalan terbesar itu adalah ketika kita udah sampai di akhir, terus kita nengok ke belakang dan baru sadar, loh, kok rasanya aku nggak bener-bener hadir ya? Kita cuma sekedar melewati hari-harinya, bukan meresapi setiap detiknya. Eits, tapi tunggu dulu. Tujuan dari semua refleksi ini sama sekali bukan buat bikin kita jadi putus asa. Justru kebalikannya. Ini adalah alarm, panggilan untuk bangun. Karena masih ada banyak kesempatan buat terhubung lagi. Ya, ini dia pesan utamanya. Kabar super baiknya adalah kita belum terlambat. Sama sekali belum. Kesadaran yang datang hari ini itu adalah anugerah. Itu adalah kesempatan, bukan hukuman. Coba deh, kita anggap 10 hari pertama ini sebagai fondasi bangunan. Kalau kita ngerasa fondasi yang kita bangun ini agak goyah sedikit atau mungkin ada retak-retak kecil, kita masih punya 2/3 sisa waktu buat memperbaikinya, buat memperkuatnya lagi. Masih bisa banget. Jadi, yuk kita luruskan niat kita hari ini. Momen ini bukan buat nyalahin diri sendiri atas semua kekurangan. Bukan. Ini adalah momen untuk menyadarkan diri. Momen untuk pencet tombol reset dan mulai lagi dengan semangat dan niat yang baru. Nah, sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Kalau Ramadan ini kita ibaratkan sebagai sebuah perjalanan spiritual, apakah kita benar-benar bergerak maju menuju tujuan kita? Atau selama 10 hari ini kita cuma sibuk jalan di tempat?
Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing.